yang dominan siapa? Ya, siapa yang dominan di video pertama? Yang dominan siapa? Gurunya. Gurunya ya. Kalau di video kedua? Siswa. Siswa. Jadi apa namanya? Paradigmanya berbeda ya. Ada yang pusatnya pada guru, ada yang berpusat pada siswa. Karena kebetulan memang dirancang project based. Nah, ini berkaitan dengan learning experience. Jadi knowledge baru dikonstruk melalui experience. Ya, jadi melalui pengalaman. Tadi tadi itu anak-anak di challenge untuk membuat tower ya dari benda apa saja yang ada ya, di sekeliling mereka. Nah, ini mereka by experience, 2 kali latihan di luar ruangan, pertama disimulasi di dalam kelas, kemudian disimulasi di luar kelas. Karena apa? Karena dengan pertimbangan kalau di dalam kelas, di luar kelas, ini anak-anak belum mempertimbangkan. Ketika di kelas mereka tidak mempertimbangkan angin. Ketika di luar kelas baru sadar bahwa oh ternyata angin juga mempengaruhi. Jadi tidak hanya sekedar menyusun, tapi harus ada trik tertentu supaya tahan dari angin. Nah, learning experience-nya berbeda. Mungkin target capaiannya, capaian pembelajarannya mungkin sama, tapi learning experience kedua mode pembelajaran ini berbeda. Ya, nah, saya ingin masuk ke materi ya. Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Ya, jadi ini definisi dari sebuah learning experience design. Jadi ada instructional system design, kemudian learning experience design. Ini juga semakin ke sini ini juga akan semakin populer ya. Sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu ini digaungkan, ini akan menggantikan instructional system design. Nah, kemudian di sini adalah proses menciptakan learning experience yang membuat peserta belajar itu mencapai hasil belajar yang diinginkan, di mana ini adalah human center dan goal oriented ya. Jadi intinya adalah human center dan goal oriented. Nah, ini adalah diagram untuk menjelaskan secara umum bahwa experience itu terdiri atas khususnya learning experience itu sebetulnya terdiri atas 2 ya, gabungan antara learning teori dan juga design teori. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini ada learning teori, bisa dilihat di sumbu X ya. Learning experience ini dibentuk atau dikonstruk oleh learning teori dan design teori. Nah, fokusnya adalah human ya. Fokusnya adalah human dan goal oriented. Jadi ada 4 kuadran ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana ketika kuadran itu lebih ke arah misalkan hanya mempertimbangkan human, dan desain dia lebih ke applied game design, user experience design, interaction design. Nah, tapi learning experience ini keempat kuadran ini harus ada ya. Jadi tidak hanya berbicara teknologinya, tidak hanya berbicara instruksionalnya saja, tetapi juga berbicara bagaimana kognitif psikologi yang sedang berlangsung pada saat pemrosesan experience tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat
ada cara untuk meningkatkan mobile learning experience. Pertama, mengoptimasi multiple device. Multiple device di sini dengan beragam device ya, bisa jenis-jenis. Kita tahu ada banyak jenis dari khususnya mobile device, bisa iPad, bisa smartphone dan lain-lain. Nah, saya kira di sini ada satu tambahan lagi, tidak hanya multiple device sebetulnya, tetapi multiple app. Ya, multiple application atau multiple software yang ada pada sebuah mobile device. Ya, jadi tidak hanya sekedar multiple perangkatnya yang berbeda, tetapi dalam satu perangkat itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dioptimalkan untuk menghasilkan sebuah learning experience berbasis mobile. Nah, learning experience yang diciptakan tidak hanya dilihat dari device dan dilihat dari perangkatnya, tetapi kita melihat experience yang bisa kita tawarkan ke peserta belajar ini adalah social collaboration, ya, di mana mereka bisa melakukan kolaborasi. Ya, kita tidak berbicara satu jenis app, ya, kita tidak berbicara satu jenis app. Misalkan kita tidak berbicara learning management system, tetapi kita berbicara dalam konteks mobile learning environment, di mana ada banyak software-software ya, misalkan yang berbasis sosial kolaborasi, ya, social collaboration yang tercipta itu misalkan kita merancang di Instagram, ya, misalkan pembelajaran ini dibawa ke jejaring sosial. Nah, di sana diciptakanlah bagaimana desainnya sehingga terciptalah sebuah learning experience berbasis kolaborasi. Nah, saya kira di sini peluang untuk mengembangkan experience berbasis kolaborasi ini sangat luas ya. Nah, kemudian selain kolaborasi juga ada bagaimana microlearning ya pada sebuah mobile learning ya. Mobile learning ini bisa bukan bisa ya, yang menjadi fokus optimasi yaitu ada pada konten. Bagaimana penyajian konten ini lebih lebih simple ya, lebih simpel dengan membuat microlearning. Jadi dengan strategi, salah satu strategi yang bisa digunakan adalah chunking strategi, yaitu memilah-milah, yaitu membuat potongan-potongan ya, membuat potongan-potongan konten ya, ada caranya ya, bagaimana membuat potongan-potongan konten itu lebih jadi membuat potongan-potongan konten ini supaya mudah dipahami. Nah, kenapa ini mesti kita jadikan fokus microlearning ini? Kita melihat ya teori yang ada. Ini boleh jadi nih strukturnya tidak berurutan ya karena saling berkait kontennya. Bisa dilihat di sini teori dari ini teorinya Meyer ya. Bagaimana multimedia presentation itu menjadi alat untuk mengcapture ya, alat untuk mengcapture audio, alat untuk mengcapture image ya. Jadi panca indera kita ini alat untuk mengcapture. Nah, di sini peserta belajar atau siswa atau mahasiswa itu melihat atau mendengar, kemudian mereka memproses informasi yang ada, dan yang pasti proses informasi yang sedang diproses itu disimpan dalam working memory. Ya, nah
working memory ini sifatnya terbatas, ya. Jadi working memory ini sifatnya terbatas, volatile, ya, mudah menguap, ya. Misalkan materi ini disampaikan sekarang, saya kira 3 jam lagi itu bisa menguap, apalagi kalau ditimpa lagi dengan informasi yang baru, ya. Nah, oleh karena itu salah satu tugas kita sebagai seorang instructional designer yaitu bagaimana menyimpan informasi ini di dalam long term memory, sehingga kita memerlukan sebuah strategi yang spesifik, ya, strategi yang spesifik sehingga ini bisa disimpan dalam jangka panjang. Disimpan tidak hanya sekedar disimpan, tetapi ini akan menjadi sebuah skema mental model di mana ini akan menjadi sebuah prior knowledge kembali, ya, akan menjadi prior knowledge. Nah, ketika ini di retrieve, ya, diambil, diolah kembali, dia akan diproses kembali dengan ilmu, dengan pemahaman yang baru. Kemudian disimpan kembali berbeda lagi, sehingga di sini memang sangat dibutuhkan sebuah strategi. Ya, kita tidak berbicara, tidak spesifik berbicara toolnya apa, yang jelas semua saling berkait, ya, semua saling berkaitan. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang teknolog pembelajaran. Ya, tidak hanya sekedar membuat sebuah aplikasi yang dari physical physical content menjadi digital content, itu bukan, ya. Jadi tidak hanya sekedar mengkonvert dari non digital ke digital, ada buku kemudian didigitalkan, itu tidak seperti itu. Apalagi untuk mobile learning. Mobile learning memerlukan berbagai berbagai strategi, ya, banyak strategi yang perlu kita implementasikan untuk mendesain sebuah mobile learning experience. Jadi tidak hanya sekedar kontennya saja, ada banyak hal, ya, terkait juga dengan bagaimana strateginya, bagaimana. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Di sini fondasinya itu learning experience design itu tidak hanya berbicara konten desain dan kurasi, bagaimana mengkurasi artikel, kemudian mengkurasi sebuah konten kemudian disajikan. Tidak hanya sekedar itu, tetapi kita juga berbicara bagaimana learning teknologi, ya, memanfaatkan teknologi. Kemudian bagaimana user experience design, ya, bagaimana user experience ini bisa meningkatkan satisfaction, ya. Ini kita berbicara teknologi sebagai learning environment. Kalau tadi video tadi learning environment-nya ya di tradisional classroom dan juga di di luar, di lingkungan sekolah, ya, di lingkungan sekolah. Nah, sekarang yang ingin kita desain adalah environment-nya berbasis teknologi, khususnya mobile. Nah, sehingga apa? User experience dan user interface ini menjadi salah satu fondasi. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan satisfaction, ya, kepuasan. Bayangkan kita ingin mendesain sebuah kalau mobile learning taruhlah virtual reality, ya, berbasis mobile. Tetapi user experience-nya itu tidak dipertimbangkan. Gimana tombolnya, gimana cara memplaynya, ini masih membuat orang bingung. Nah, ini menurunkan, ya, kualitas learning experience yang ingin kita kembangkan. Sehingga ketika yang harus kita perhatikan, ya, jangan sampai ini hanya sekedar warning saja untuk teman-teman yang akan mengambil virtual reality, misalkan virtual reality sebagai learning environment. Nah, virtual reality jangan sampai yang
yang dikembangkan itu sangat sederhana, prototipe saja yang tidak sempat bisa membuat learning experience. Itu banyak sekali hanya. Jadi bedakan ini dijadikan base untuk environment pembelajaran sama memang hanya untuk sekedar membuat prototipe. Ya, sebaiknya cari sebuah learning experience environment, sebuah environment yang memang sudah tervalidasi dan sudah robust. Ya, jadi sudah orang tinggal make saja, tinggal kita mendesain bagaimana proses pembelajaran, bagaimana flow of learning yang terjadi di dalam proses learning experience tersebut. Nah, tinggal itu, kita tidak berbicara teknologi lagi. Nah, banyak penelitian teman-teman khususnya yang disertasi itu mulai mengembangkan, tapi hanya sekedar prototipe sederhana banget, sehingga tujuan utama bisa tidak tercapai. Ya, karena gini, knowledge kalau berbasis learning experience, knowledge itu dikonstruk berbasis pengalaman. Ya, contoh yang paling sederhana ya, contoh paling sederhana. Kita ingin mengajarkan orang cara memarkir mobil. Cara memarkir mobil, bagaimana cara memberikan pengalaman belajar ke mereka? Ya, dengan ini. Pertama dilakukan action, ya, praktek. Namanya experience. Kalau hanya duduk itu pasif. Experience-nya tidak terbentuk. Kalau seperti yang video pertama, experience mungkin terbentuk tapi tidak sekuat experience pada video kedua yang berbasis project. Ya, kemudian pembelajaran dalam kelas dan di luar kelas. Kemudian dilakukan secara berulang-ulang. Ya, jadi di sini kita bisa lihat skill itu terbentuk secara tidak spontanus, ya, tidak satu kali mencoba kemudian langsung bisa. Bayangkan tadi itu kan berkali-kali itu hanya 2 kali, percobaan 2 kali ya, tapi kita tidak tahu realnya ya. Realnya itu mungkin lebih dari yang effort dari anak-anak tadi itu lebih dari apa yang kita perkirakan. Kelihatannya sederhana, tapi experience yang mereka dapatkan itu luar biasa. Social collaboration-nya dapat, ya, creative thinking-nya dapat, communication skill dapat. Nah, coba bandingkan dengan kelas yang pertama, video yang pertama. Sama-sama mungkin ada terbentuk tapi tidak sekuat dengan ini. Nah, oleh karena itu untuk menciptakan sebuah learning experience, yang pertama yang harus kita lakukan adalah action. Ya. Setelah itu, dan ini jangan pernah dipikir ini hanya 1 kali, action berkali-kali. Kemudian perceive, dia akan melihat learning by doing, akan melihat bagaimana apakah ini sudah sesuai, dia akan melihat bagaimana tutornya memberikan contoh, kemudian dicoba lagi sendiri. Nah, ada langkah di dalam mendesain sebuah learning experience, maksudnya kita mempertimbangkan apa dulu yang diajarkan. Untuk mengajarkan seorang memarkir mobil bagi seorang pemula, yang diajarkan bukan cara bagaimana memanuvernya, tetapi bagaimana menggunakan spionnya dulu, ya, perangkat-perangkat dulu untuk mencapai kompetensi yang lebih besar. Itu dulu. Jadi cara menggunakan spion dulu, ya. Spion kiri kanan apa fungsinya? Kemudian itu untuk melihat apa? Kemudian sensor yang misalkan video kamera belakang misalkan, itu gimana presisinya seperti apa? Nah, mereka akan mencoba, kemudian mereka akan melihat perceive, ya, oh ternyata dengan begini pas. Akhirnya mereka punya experience sendiri, ya. Inilah sebuah learning experience yang menjadi fokus kita, ya, menjadi fokus kita ketika merancang sebuah pembelajaran, entah itu menggunakan environment apapun, ya. Nah, kemudian setelah itu adjust di sini, kenapa kognitif itu dilibatkan di dalam proses learning experience? Karena di dalamnya ada kaitannya dengan motivasi, ya.
Dia akan melihat bagaimana ketika gagal dicoba lagi, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik di dalamnya. Kalau motivasinya ekstrinsik semata mungkin tidak cukup ya. Ketika ada motivasi saya harus bisa bawa mobil supaya saya tidak bergantung dengan orang lain misalkan. Nah, itu motivasi itu juga akan bisa mempercepat ya proses. Jadi ini bukan berbicara satu bagian saja ya, tapi kita berbicara sesuatu yang sangat luas, yang sangat dalam sebetulnya diskusi ini. Oleh karena itu memang mata kuliah kita ini ada yang disajikan di S2, ada yang disajikan S1, tapi saya kira kami membedakan dari segi pembahasannya ya. Nah, adjust ini tidak hanya sekedar itu tadi ya motivasi, tapi ini akan berbicara metakognisi, ya, akan berbicara metakognisi bagaimana sebuah ketika sebuah informasi dalam hal ini new knowledge ya dari guru misalkan ini sampai diterima oleh siswa melalui receptive sense mereka, panca indera, ini kemudian diolah, masih disimpan di working memory. Nah, disimpan di long term memory ini dengan mental model, sudah dengan skema-skema. Nah, artinya apa? Ada aktif proses di sana. Kognitifnya harus kalau siswanya pasif, ini tidak berjalan ini kognitif. Ya. Kalau siswa dalam kondisi pasif, dia tidak bisa membuat mental model, skema di dalam otak mereka. Nah, sehingga ini memang kita berbicara psikologi, tidak lepas, walaupun saya juga bukan ahli psikologi ya. Nah, tetapi kita harus paham juga sedikit kaitannya dengan itu ya. Jadi ketika di-retrieve, mereka tidak meretrieve informasi kata per kata, ya. Tapi yang mereka retrieve, yang mereka ingat adalah learning experience-nya. Bagaimana pengalaman belajar itu? Ketika proses act, perceive, adjust ini, misalkan pada saat kita mulai memarkir mobil ya. Kalau markir mobil dengan kondisi dengan kondisi di kiri kanan tidak ada mobil, mudah mengatur. Tapi kalau kondisinya dengan space yang misalkan di mall, coba. Ketika mereka ada di mall, kemudian mereka belajar parkir, apakah mereka bisa mengerjakan? Nah, disinilah ketika mereka dihadapkan dengan kondisi yang unfamiliar problem, creative thinking-nya akan muncul. Tapi kalau kita menyajikan misalkan sebuah problem seperti tadi ya, guru di video pertama guru lebih banyak bertanya kaitannya dengan hal-hal low order thinking skill, bagaimana kira-kira apa ya. Tapi kalau yang video yang kedua itu lebih banyak bagaimana mereka memecahkan permasalahan. Ya, bagaimana memecahkan permasalahan yang unfamiliar problem. Itu unfamiliar problem bagi mereka karena mereka tidak mempertimbangkan angin. Nah, sehingga di situ muncullah ide kreatif. Ide kreatif tidak akan teraktivasi kalau siswa itu hanya disajikan familiar problem. Itu yang menjadi kunci utama ya, saya kira. Sehingga ini menjadi PR kita bagaimana mendesain sebuah problemnya yang perlu didesain. Nah, itu berkaitan dengan learning experience. Nah, kemudian ada lagi berkaitan dengan kenapa design thinking proses itu juga dibutuhkan dalam merancang learning experience. Nah, di sini kita membutuhkan design thinking approach. Kenapa?
Karena dalam mendesain learning experience, kita harus memposisikan diri dengan melihat permasalahan itu dari kacamata student. Jangan melihat dari kacamata teacher. Misalkan anak SD diajari pecahan. Kalau kacamata teachernya ini sesuatu sesuatu yang sangat mudah. Kalau kacamata teacher, tapi kalau lihat kacamata student yang usianya misalkan anak SD kelas 2, kelas 3, itu usia berapa? Kacamata itu. Jadi di sini bagaimana kita empati itu perlu dipetakan. Empati ini bukan sebuah grand, ya. Dalam artian empati ini bukan sebuah bawaan dari lahir, tetapi empati ini dibentuk, ya. Empati ini dikonstruk secara terus-menerus, ya. Itu yang perlu diingat. Empati, oh saya berempati, oh memang dia gampang berempati. Bukan, empati itu bukan bawaan lahir, tetapi empati itu adalah sebuah sebuah skill, ya. Empati itu bisa menjadi sebuah skill. Nah, kemudian setelah empati, dengan empati ini baru kita bisa mendefinisikan permasalahan, ya. Permasalahan itu harus didefinisikan. Yang mana sih yang menjadi penyebabnya permasalahan dalam kelas, kenapa sampai hasil belajar siswa kok rendah banget semuanya. Nah, barulah kita petakan semua, ada namanya empathy map, ya. Bagaimana memotret learner profile. Learner profile ini perlu dipotret, backgroundnya seperti apa untuk bisa mendefinisikan atau memformulasikan permasalahan. Dari sini, setelah ini terbentuk, baru kita bisa membuat ideasi, ideate, ya, ide-ide untuk permasalahan yang ada, ya. Kita munculkan, oh ternyata dengan begini muncullah fitur baru, spek fitur apa yang dibutuhkan. Ini kalau orang teknologi, ya. Kalau orang teknologi outputnya bisa ke sana. Tapi kalau bukan orang teknologi, outputnya juga bisa berupa strategi. Ya, jadi tidak mesti harus spek dalam sebuah fitur, bukan seperti itu. Nah, kemudian dari sini muncullah prototipe. Prototipe ini bisa jadi pembelajaran di dalam kelas. Desainnya seperti apa? Muncul prototipe. Kemudian setelah itu diuji coba. Nah, inilah proses menciptakan learning experience. Ya, proses menciptakan learning experience secara umum, ya. Secara umum. Bagaimana dengan mobile? Nah, mari kita lihat fitur-fitur yang disediakan oleh fitur-fitur yang bisa dioptimalkan oleh sebuah mobile devices. Ya, kita perlu memetakan device-nya, kemudian memetakan learner-nya. Ada 4 poin, ya, device-nya, learner-nya, kemudian kontennya, dan experience-nya seperti apa. Terciptalah sebuah mobile learning experience seperti itu. Nah, tidak hanya sekedar instructional system design, ya. Jadi Bapak Ibu harus paham bahwa teknologi pendidikan adalah keilmuan yang sangat kompleks, ya. Bukan keilmuan yang wah gampang, enggak. Nanti akan merasakan ketika merancang disertasi, ya. Kalau orang engineering, tugas utamanya adalah mengembangkan sebuah misalkan sebuah prototype, ya, terkait dengan software misalkan. Tapi kalau orang tab tidak sampai softwarenya itu hanya baru setengah jalan dari pekerjaan dari seorang tappers, ya, teknolog pembelajaran atau pendidikan. Setelah mengembangkan harus penguji cobaan dulu, ya, harus diuji coba. Itulah sampai kita dalam penelitian disertasi
banyak yang eksperimental design, ya. Ini yang sehingga memang sangat kompleks ya. Intinya jangan memandang rendah TEP ya. TEP itu sangat kompleks. Bisa dilihat dalam menciptakan learning experience saja banyak keilmuan yang perlu kita kuasai, ya, kita pahami. Nah, tadi dalam rangka menciptakan learning experience berbasis mobile, salah satunya adalah learning experience yang berkaitan dengan learning analytic. Sebetulnya tidak hanya di tidak hanya di mobile ya, web based pun learning analytic ini menjadi salah satu learning experience. Ya, bagaimana dengan learning analytic ini bisa memonitor progres pembelajaran seseorang secara personal, ya, sehingga dia bisa mengatur proses belajarnya itu seperti apa yang supaya sesuai dengan target dan waktu yang ditentukan. Karena kalau tidak ada target-target capaian, pembelajaran itu bisa tidak terstruktur, bisa lama, bisa akhirnya kegagalan dalam belajar itu peluangnya semakin tinggi, ya. Sehingga itulah gunanya instructional system design ya di dalam pembelajaran supaya lebih efektif dan efisien proses belajar itu. Nah, ini learning analytic. Bagaimana learning analytic pada mobile? Saya kira sekarang di dalam mendesain sebuah interface, sekarang sistemnya sudah responsive design, ya, sehingga berbasis web, dia responsif ke mobile dengan device yang sama bisa ditampilkan. Tetapi memang tidak semaksimal kalau itu didesain menggunakan mobile native app, ya. Ada banyak mungkin kelemahan-kelemahan, tetapi tergantung dari kebutuhan ya. Sebetulnya tergantung dari kebutuhan saja. Kalau memang butuhnya dengan responsif itu mobile web responsif itu cukup, saya kira tidak masalah, ya. Tapi kalau misalkan memang membutuhkan sebuah mobile native app, ya juga itu jauh lebih bagus karena memang environment-nya didesain khusus untuk yang berbasis mobile. Seperti itu ya. Jadi ini yang perlu kita pertimbangkan. Ya, kemudian di sini bisa dilihat ya, terakhir intinya ketika kita mendesain sebuah mobile learning experience, pengalaman-pengalaman belajar itu bisa kita lihat dari sini bagaimana kita dapat just in time learning. Karena sifatnya yang pervasif, mobile device ini kapan saja kita bisa belajar, ya. Bahkan kita bisa multitasking, ya. Nah, ini adalah salah satu pengalaman belajar juga, ya. Misalkan sedang mendengar kuliah di sini, juga mengerjakan melihat HP yang satunya, ya, juga itu kan learning experience. Itu adalah sebuah pengalaman belajar, walaupun dalam arti mungkin bisa menjadi negatif juga karena distraksi, ya, ada distraksi di sana. Nah, tetapi saya kira ini adalah pengalaman belajar yang berbeda. Kemudian kebebasan dalam memilih learning path, ya, memilih konten yang mana dulu yang mau dipelajari, ya, kemudian intinya learning path itu bisa didesain sendiri, dirancang sendiri. Karena apa? Karena mobile device-nya personalize. Milik satu orang, kecuali kalau satu HP untuk 2 orang. Memang ada sekarang satu HP untuk 2 orang. Tidak mungkin, ya. Sehingga ini menjadi learning path-nya itu ya tiap orang satu learning path. Bisa dirancang sendiri. Nah, kemudian bisa digabungkan dengan gamifikasi, ya. Dengan adanya gamifikasi itu juga satu learning experience, ya.
Gamifikasi itu juga sebuah ini kaitannya dengan learning analytic tadi ya. Bagaimana ada reward, kemudian rewardnya itu terlihat di penambahan poin, ya. Ini membuat seseorang akan termotivasi lagi untuk belajar. Sama seperti di pusat perbelanjaan. Kita dikasih poin-poin kan semakin semangat juga itu, apalagi kalau dapat stempel, wah sedikit lagi dapat piring. Ya, itu kalau misalkan belanja di Indomaret, ya misalkan, atau Alfamart, kita dapat card yang ini setiap pembelanjaan. Nah itu kan gamifikasi, itu salah satu gamifikasi tuh. Bagaimana meningkatkan engagement dari loyalitas dari customer. Nah sama halnya dengan pembelajaran juga seperti itu. Bagaimana memotivasi peserta belajar supaya mereka terlibat di dalam pembelajaran tersebut. Jadi gamifikasi boleh jadi tidak berhubungan langsung dalam bagaimana memahami konten, tidak, tetapi bagaimana peserta belajar itu keep engaging, ya, tetap terlibat atau tetap tetap terlibat, get involved di dalam pembelajaran tersebut. Itu yang paling penting, ya. Jadi trik-trik ini boleh jadi tidak berhubungan langsung pada bagaimana jadi gamifikasi boleh jadi bukan sebagai cognitive tool atau cognitive strategi, bukan, tetapi dalam hal bagaimana mereka meningkatkan keterlibatan, meningkatkan retensi pembelajar, seperti itu ya. Nah, kemudian termasuk di dalamnya juga game based ya, game based learning. Di dalam mobile itu kan sekarang ada banyak aplikasi-aplikasi yang berbasis game, ya. Misalkan untuk menghafal sebuah kosakata dalam bahasa asing dengan menggunakan puzzle, dengan itu learning experience. Itu adalah sebuah learning experience. Sebentar ya, saya ada telepon. Oke. Ya, jadi tadi game juga bisa ya, game tidak perlulah saya contohkan. Mungkin di antara Bapak Ibu ini ada yang gamers ya. Jadi tahu experience-nya seperti apa. Kemudian enable social learning tadi sudah di ini. Kalau berbicara, kita tidak berbicara satu platform. Kita berbicara multiple software atau multiple app, di mana kita bisa membawa siswa kita misalkan menggunakan Instagram, menggunakan TikTok ya, untuk menghasilkan sebuah video-video pendek ya, terkait dengan presentasi learning outcome mereka bisa presentasikan melalui itu misalnya. Nah, itu salah satu ya, itu social learning. Kemudian bagaimana mendeliver seamless video streaming experience. Nah, video streaming experience ini bagaimana sekarang ya, ini berbicara sekarang. Sekarang misalkan kita nonton YouTube, membuka sebuah video, ketika kita berhenti, kemudian nanti akses lagi, itu masih bisa dengan dengan menit yang sama ya, terakhir kita mengakses. Nah, ketika dibuka di desktop, kemudian dibuka lagi di HP kita, itu bisa sama. Nah, disitulah terjadi seamless. Ya, disitulah terjadi bagaimana perpindahan dari device antara satu device ke device lainnya itu dengan cara yang smooth, tanpa jeda. Ketika ada jeda, itu bisa sesuatu bisa menginterrupt
pembelajaran, mendistrak ya pembelajaran. Nah, ini salah satu learning experience untuk zaman sekarang ya. Saat ini mulai berkembang dan akan berkembang terus. Nah, itu video seamless, video streaming experience. Mungkin masih banyak lagi yang lain experience yang belum kita petakan. Ya, ini ada personalized learning experience. Saya kira ini jelas ya. Sifatnya personalized, orang buka apa itu tidak sama dengan yang lainnya. Ya, dengan tema yang sama, mungkin Bapak Ibu bisa membuka berbagai jenis sumber antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Jadi ini sifatnya sangat personalized. Itulah personalized learning experience yang diciptakan oleh bukan diciptakan ya, disupport oleh mobile learning environment. Ya. Kedepannya mungkin kita akan berbicara metaverse, ya, bagaimana metaverse atau virtual reality tahun 2008. Saya pernah mengajar di Unmu pertama kali ya, tapi cuma 6 bulan. Setelah itu diterima di UM. Nah, pada saat itu saya mengajar virtual reality. Kebetulan saya mengajar di informatika ya. Mengajar virtual reality mahasiswa itu supaya saya ingin menciptakan learning experience ke mahasiswa. Kami berkunjung ke simulatornya Merpati waktu itu di Juanda, simulator flight simulator ya, supaya mereka bisa merasakan begini loh ketika kita berada di flight simulator virtual learning experience yang betul-betul itu tuh seperti ini, di mana kokpit itu persis seperti ukuran dan sebagainya itu persis seperti pesawat ya, tidak ada perubahan dari segi tombol atau apapun, sehingga learning experience-nya itu ketika mereka menerbangkan pesawat yang sesungguhnya itu sudah tidak canggung lagi. Nah, seperti itulah learning experience ya. Jadi ada banyak cara ya kita bisa menciptakan learning experience. Satu hal lagi, tidak perlu learning experience itu dikembangkan tidak perlu dengan melulu selalu menggunakan high teknologi. Learning experience itu seperti yang video yang pertama itu sangat low tech, no tech malah, no teknologi. Ya. Learning experience bisa diciptakan dengan no teknologi, low teknologi, dan pastinya high teknologi. Ya, tinggal pilih yang mana. Bapak Ibu berada di kondisi yang mana. Jangan teknologi yang di sekitarnya tidak mendukung tapi dipaksakan. Nah, ini tidak akan menghasilkan, tidak akan mencapai hal yang maksimal ya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu sedikit pengantar ya, brainstorming kepada Bapak Ibu semua kaitannya dengan learning experience. Silahkan kalau ada diskusi, ini mungkin ada sesuatu yang tidak saya sampaikan yang Bapak Ibu mungkin punya pengalaman dan pernah membaca mungkin. Silahkan. Silahkan Pak Yohanes. Selamat sore Bu, dengar suara saya? Ya, silakan. Ya. Baik Bu. Pak Yohanes sekarang berada di mana? Saya di Malang, di rumah. Oh, di Malang. Ya, di kontrakan. Asal? Saya dari Nusa Tenggara Timur. Oke. Ya. Nah, saya mau bertanya tentang kolaborasi, mass kolaborasi. Misalnya kita menggunakan platform sosial, media sosial dan lain-lain dalam pembelajaran. Ya. Kalau saya baca satu buku, dia disebut mass kolaborasi. Ya, misalnya kita ambil saja contoh di Indonesia, kita masukkan dari berbagai macam suku, berbagai macam karakter, berbagai macam kemampuan sosial. Apakah itu bisa berpengaruh nggak Bu, itu faktor-faktor itu? Bagaimana kunci supaya mereka itu walaupun dengan kemampuan berbeda-beda punya skill sosial yang berbeda, kemudian mungkin mengoperasikan alat juga berbeda. Apakah itu bisa suksesnya gimana Bu? Itu aja Bu. Soalnya kan kalau belajar di Facebook atau ini kan
wah udah ya namanya mes, tapi banyak juga saya pikir hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ya. Itu aja Bu. Mungkin saya minta pendapat Ibu. Kalau menurut saya sih sulit ya untuk jadi begini, saya pernah ikut kursus online ya, ambil kursus interaction design. Berbagai cara, saya melihat sudah luar biasa upaya dari penyelenggara untuk meningkatkan engagement dengan cara membuat kolaborasi per wilayah, ya. Misalkan Indonesia itu dikumpulkan kita di grup-grup supaya lokal community itu terbentuk. Tapi ternyata kalau di grup besar ternyata sulit juga terbentuk. Memang itu masih menjadi challenge ya. Orang akan lebih mudah berkolaborasi ketika sama-sama memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Ketika kepentingannya sama, mungkin itu tidak akan melihat demografi. Perbedaan itu tidak akan dilihat ketika kepentingan kita sama. Ya, bisa dilihat dari Stack Overflow. Ya, ada di sini programmer yang dari engineering ada. Yang background engineering kalau tidak salah kemarin ada beberapa ya. Ada Bu, saya Bu saya. Ya, oke. Bisa dilihat di Stack Overflow. Ya, Stack Overflow itu kan kalau ada permasalahan yang sama, itu orang akan memberikan ini bentuknya forum ya, bentuknya forum. Nah, kalau tidak ada tujuan yang sama, tidak memiliki kepentingan yang sama, mana mau orang masuk Stack Overflow? Ya kan? Sama halnya dengan forum-forum tertentu, komoditi tertentu. Nah, saya kira pembelajaran itu ya itu kalau mau mengaktifkan social learning ya buatlah mungkin kepentingannya sama, ya tujuannya sama, kepentingannya sama, mungkin perbedaan yang lain tidak akan dilihat. Misalkan sama-sama ini ditugaskan, misalkan mata kuliah ini ditugaskan untuk apa misalkan. Nah, semuanya kan kepentingannya sama, pasti akan bekerja sama di grup, ya. Bagaimana cara misalkan menyimpulkan kuliah hari ini dengan cara bla bla bla, terus tapi harus dikerjakan secara berkelompok. Nah, saya kira itu tergantung kembali lagi ke desainnya ya. Itu yang paling tersulit, yang mendesain bagaimana mengaktifkan kelas dalam sebuah forum. Ya, salah satunya sebuah forum. Mungkin jawaban saya sampai sebatas ini saja ya. Terima kasih Bu. Karena itu juga masih challenge. Ya. Soalnya berarti walaupun itu dalam platform apapun itu, misalnya mes kolaborasi tadi harus tetap ada manajemen untuk mengatur itu. Kalau tidak agak susah kalau itu. Pastinya iya, harus ada manajemen ya di situ. Misalkan kita menggunakan sebuah platform, ada permasalahan kita di situ, kita ingin berdiskusi, nggak ada yang menanggapi gimana? Tidak ada yang menanggapi. Akhirnya kan kita tiap hari kan menunggu, misalkan nggak ada jawaban, mungkin besok cari lagi, ya. Akhirnya lama-lama kan malas masuk, belum tentu ada jawaban. Akhirnya kan ditinggalkan. Nah, sekarang berbagai upaya dilakukan bagaimana supaya itu bisa maksimal dengan cara menanamkan mesin learning di dalamnya, ya supaya ada immediate feedback, ya supaya ada immediate feedback atau ada solusi awal untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Setelah itu barulah expert masuk seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Ada untuk mengaktifkan ya pastinya manajemen yang paling penting dan juga ada kecerdasan buatan di sana harus masuk. Stack Overflow itu menggunakan kecerdasan buatan, ya. Jadi membatasi bagaimana
tidak semua orang bisa memberikan boleh jadi kan orang memberikan masukan tanpa dikurasi terlebih dahulu. Jadi umumnya jadi dia divalidasi secara manual dan juga divalidasi secara sistem. Setahu saya ya, sistem yang ada di Stack Overflow itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah bisa merasakan sedikit kekompleksitasan tab? Ada lagi? Saya, Bu. Silakan, Pak Suritno. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, terima kasih, Bu. Saya mau bertanya, tadi dijelaskan terkait learning environment-nya. Ya. Learning environment ketika kita mengembangkan sebuah produk. Nah, jatuhnya sebenarnya saya lebih kepada ketika kita mengembangkan sebuah produk entah itu bentuknya apa saja ya Bu ya, misalnya contoh kecilnya misalnya saya di fisika. Nah, contoh kecilnya berarti kita mengembangkan misalnya sebuah produk multimedia yang berbasis simulasi untuk pengembangan pembelajaran fisika. Nah, tadi Ibu sempat jelaskan bahwa bagaimana kita membangun mereka seperti kedua video yang disajikan pertama tadi untuk yang kedua bagaimana mereka kita bangun pengalaman belajar mereka terkait learning environment-nya. Nah, namun ketika itu kan sasaran untuk anak kecil yang anak-anak PAUD atau anak SD yang bentuknya mungkin hanya sebatas learning experience untuk bagaimana mereka dapat mengembangkan apa yang telah diinstruksikan. Nah, namun misalnya kalau kita mengembangkan untuk pembelajaran fisika, contohnya di rangkaian listrik. Nah, pemahaman saya tidak mungkin kita langsung suruh mereka mengotak-atik sendiri. Nah, bagaimana kita membangun pengetahuan awal itu? Ya. Apakah kita seperti yang Ibu jelaskan, mereka sendiri dulu yang otak-atik, atau bisa kita memberikan instruksi dulu terkait itu untuk membangun pengetahuan awalnya? Itu, ya. Bu. Terima kasih. Oke. Menarik ya, fisika. Ya sama tadi seperti kompetensi. Kita kan harus memperhatikan kompetensi apa yang ingin kita berikan ke siswa kita. Kalau tadi rangkaian listrik, apa kompetensi? Mereka disuruh bisa apa? Merangkai, kan ada rangkaian seri, paralel, atau apa. Nah, sama seperti waktu yang saya jelaskan di awal, ketika belajar parkir, kan tidak langsung mereka langsung diajar merangkai rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik kan kompleks ya. Tapi kan mereka diajar dulu bagaimana cara mencapai satu-satu dulu. Bagaimana menggunakan spion dulu. Ya. Spion ini fungsinya apa? Supaya dia bisa melihat kiri dan kanan. Kalau orang yang belum punya pengalaman bawa mobil, mereka tidak terbiasa menggunakan spion kiri dan kanan. Tapi kalau lama-lama, ini refleks, semuanya refleks. Nah, sama halnya ketika mendesain pembelajaran fisika. Pengalaman apa dulu yang ingin diberikan supaya mereka bisa memahami yang lebih kompleks. Itulah gunanya microlearning. Ya, kita mencangking konten. Ya, mencangking konten membuat urutan-urutan pengalaman yang dibutuhkan oleh peserta belajar kita. Ya, jadi tidak langsung besar langsung mereka bisa rangkaian listrik. Itu sih langsung video saja diberikan, nggak perlu buat. Mereka suruh cari di YouTube video membuat rangkaian. Nah, tapi kan bukan itu pengalamannya yang mau kita berikan. Jadi pengalaman apa dulu? Ya, pengalaman pertama. Nah, inilah tantangan kita sebagai seorang instructional designer. Ya. Nah, perlu kita buatkan skema-skema struktur kontennya apa dulu. Ini mereka tidak bisa kalau langsung ke kompleks rangkaian listrik misalkan. Mungkin dikasih dulu analogi-analogi.
ya, berupa analogi. Baru mereka bisa paham. Atau diberikan demo dulu, ya, simulasi yang sederhana. Ya banyak, saya kira banyak cara, ya, tergantung konteks. Tergantung konteks. Ya, gitu ya Pak Suritno ya. Oke Bu, siap. Ya. Nanti mungkin kendalanya berbeda ya ketika di lapangan ya. Kalau ini sih sederhana. Nanti kalau di lapangan itu ketika betul-betul mengembangkan, ya saya kira bisa kompleks. Bisa juga Ya, Bu. sederhana, ya tergantung cara penelitinya juga ya. Semuanya bisa judulnya wah tapi ternyata hasilnya sederhana. Bisa wah tapi ternyata ya tergantung tergantung kemampuan ya, tergantung kemampuan dari pengembangnya juga. Ya. Oke, ada lagi? Saya mungkin Bu izin sharing sedikit. Silakan. Iya, kebetulan di prodi kami di lab pembelajaran dan penelitian untuk mengakomodasi teman-teman mahasiswa yang skripsi, kami membangun unit bidang fokus penelitiannya namanya LXD Bu, Learning Experience Design. Yeah. Dan itu masih cukup baru sih 2-3 tahun ini, sekitar 2018-19. Nah, ketika awal dibuka, nah itu transkripsinya tuh cuma sekedar kayak review atau evaluasi dari usability atau dari UI sama UX sebuah LMS tertentu yang mana memang masih desktop kan, contoh Edmodo, Google Classroom, lalu mungkin Coursera tuh pernah ada juga. Jadi beberapa tahun tuh skripsinya tuh cuma gitu-gitu aja gitu, review LMS, review user experience. Dan sampai semester ini, akhir semester ini, waktunya juga proposal skripsi, saya menemukan yang menarik Bu. Ada teman mahasiswa, dia ide gitu untuk karena udah bosan nih masalah tentang penggunaan LMS, karena selama 2 tahun ini apalagi pandemi kan kita interaksinya itu antara mahasiswa dan dosen ada di, kita punya e-learning gitu Bu dengan base-nya Moodle, yang mana mahasiswa katanya tuh berat, bosen tampilnya gitu-gitu aja, dipakaikan di Google Classroom sama fakultas sudah nggak dibolehkan lagi disuruh pakai punyanya fakultas. Jadi kami terpaksa ikut yang LMS itu, cuma katanya mahasiswa kurang menarik gitu. Sampai akhirnya dia punya ide gini Bu, untuk membuat bahwasannya video yang terkait microlearning Bu, membuat video pembelajaran lalu diupload di TikTok atau di Instagram Reels, di mana durasinya kan lebih pendek, hanya kurang dari 1 menit. Dan variabel yang dia angkat persis tadi yang seperti Ibu ucapkan tentang volatile memory, di mana apakah dari 30 detik video tersebut tetap memberikan pengetahuan bagi siswa-siswi dia skripsinya di level SMK, dengan perbandingan seperti 1 atau 2 pertemuan yang durasinya 2-2,5 jam. Dan menurut saya menarik kan tentang adanya opportunity di mobile learning ini dengan adanya micro learning, media pembelajaran yang harusnya lama durasi ketemu tatap muka, ternyata siswa-siswinya nggak dapat apa-apa, tapi dengan di-upload video sekedar sederhana 30 detik di TikTok mengalahkan itu semua gitu. Maka opportunity menurut saya mobile learning pasti akan terus bertambah ya Bu, kesempatan-kesempatan untuk kita menggali bagaimana menciptakan media pembelajaran seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi TikTok itu salah satu learning experience juga ya. TikTok Reels ya, itu adalah salah satu bentuk learning experience yang baru ya. Jadi dia bisa bedanya ya dengan pembelajaran e-learning tradisional e-learning. Jadi konten itu dikurasi dengan betul ya, dikurasi, informasi yang tidak begitu relevan itu dibuang. Ya, kan biasanya kan ibaratnya kalau yang engineering misalkan di text mining itu semua yang ini dibuang semua, preposisi apa segalanya dibuang. Jadi hanya inti saja yang diambil, kemudian itulah diformulasikan. Salah satu learning experience yang menarik ya, yang kekinian, yaitu itu tadi micro learningnya di social learning network TikTok. Sebetulnya bukan social learning network ya, bukan learning ya, tetapi dia lebih ke arah kalau social learning itu lebih ke psikologi, Edmodo ya, karena TikTok itu kan tidak diperuntukkan untuk pembelajaran.
tidak ada administrasi di sana ya, tidak ada administrasi pembelajaran di sana, manajemen pembelajarannya juga tidak ada, tapi itu bisa digunakan untuk tujuan pembelajaran juga. Ya, memang menarik, itu masih terbuka luas penelitian terkait itu. Saya tahun ini mengajukan penelitian berkaitan itu, tapi ditolak ya di level kementerian ya, di Litapmasnya Dikti beberapa bulan yang lalu. Mungkin terlalu baru atau gimana, saya kurang paham. Oke, ada lagi yang lain? Kita jumlahnya berapa ya di sini ya? Ini jam segini, jam ngantuk ini. Apalagi saya tidak membayangkan kalau setelah habis maghrib ya, sudah pada menguap ya. Tinggal 5 watt, Bu. Tinggal 5 watt, makanya, waduh, enakan hari Jumat lah siang. Oke, ada lagi pertanyaan atau sesuatu yang bisa kita diskusikan? Jadi ini tren ya, ini salah satu tren. Sengaja materi ini kita pilih untuk memberikan menginspirasi Bapak Ibu sekalian supaya disertasinya itu lebih berwarna, ya. Jadi tidak itu melulu ya. Jadi ada sesuatu hal yang baru. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Izin saya, Bu. Silahkan. Iya, baik. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriya Muhlis, Bu. Di sini saya juga mungkin menanggapi sedikit dan juga agak sedikit curhat ya, seperti Mbak Morris tadi, mengenai learning experience yang dipaparkan hari ini. Tentang beberapa aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran, karena kan kita dalam 2 tahun kurang lebih belakangan ini kan kita belajarnya secara online ya Bu ya, istilahnya bahkan sampai sekarang pun kita masih blended dalam pembelajaran. Nah kebetulan di saya sendiri bisa dibilang jurusan yang istilahnya agak-agak melenceng gitu ya Bu ya. Karena memang saya basicnya bukan dari pendidikan, maksudnya jurusan saya itu di awal tuh jurusan sistem komputer dan S2 saya di manajemen sistem informasi. Nah kemudian saat ini saya ngajar di kampus sebagai dosen sistem informasi. Jadi kenapa saya memilih jurusan ini untuk saya lanjut studi di S3, karena memang pengalaman yang saya alami beberapa tahun ini, khususnya dalam hal pekerjaan saya sebagai seorang dosen, kemudian juga sebagai seorang asesor, dan juga saya juga ngajar di ekstrakurikuler robotik di MI atau di SD. Nah di situ kami mengadakan praktek ya. Tadi mungkin seperti Pak Suritno tadi mengatakan bahwa jika misalkan kita mau melaksanakan praktek yang harus bersentuhan langsung dengan alat gitu ya, khususnya kayak fisika. Nah ini kemarin juga kami sempat searching dan ternyata memang banyak sekali tools atau aplikasi yang berhubungan dengan praktek tersebut. Jadi untuk menyiasati supaya anak-anak itu tidak langsung memegang komponen yang bisa membahayakan, nah itu kami siasati dengan memberikan tools yang sesuai untuk usia peserta didik SD atau setingkat MI seperti itu. Jadi secara tidak langsung sebelum mereka langsung memegang komponen yang asli, itu mereka bisa simulasi melalui komputer atau laptop seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat mulai pandemi di tahun 2020 yang lalu kan, kita diharuskan untuk melaksanakan proses pembelajaran secara online ya Bu ya. Sementara di kampus saya waktu itu belum ada yang namanya e-learning ya. Jadi kita masih menggunakan Google Meet, kemudian masih menggunakan Google Classroom dan lain sebagainya. Nah di sini saya sempat mengikuti sebuah workshop. Di situ kami diajarkan tentang
penggunaan aplikasi Upsheet. Dan juga nah ini di sini yang menariknya adalah dari 1 bulan pembelajaran tersebut, alhamdulillah kami bisa membuat sebuah aplikasi berbasis mobile. Nah, waktu itu saya membuat aplikasi berbasis mobile yang saya namakan kuliah online. Nah, ini yang saya aplikasikan di kampus tempat saya mengajar. Jadi di situ kami bisa berinteraksi antara mahasiswa dan juga dosen ya. Jadi mereka walaupun mereka ada di berbeda kota atau di berbeda provinsi, tetapi kita tetap bisa untuk saling bertukar informasi, kemudian mereka mengirimkan tugas melalui aplikasi tersebut, sehingga kita bisa berkomunikasi atau berkonsultasi menggunakan platform yang sudah kami buat. Nah, ini menariknya adalah platform ini itu bersifat free atau gratis, jadi kita tidak mesti harus membayar untuk menggunakannya ya. Cuman mungkin minusnya adalah kita menggunakan email bersama yang bisa kita gunakan untuk satu kelas gitu ya. Jadi misalkan satu kelas kita ada email bersama yang kita buat untuk bisa digunakan sama semua mahasiswa. Seperti itu. Cuman mungkin ada sih, karena kalau misalkan mau di-deploy atau dijadikan aplikasi itu mesti berbayar. Nah, untuk menyiasatinya ya saya menggunakan email bersama agar bisa digunakan oleh mahasiswa. Alhamdulillah sekarang ini sudah 2 tahun berjalan, aplikasi tersebut masih digunakan di kampus saya, khususnya di fakultas kami. Dan kalau bagi saya sih salah satu tujuan saya untuk melanjutkan studi di jurusan ini, insya Allah nanti endingnya disertasinya itu akan saya buat pengembangan dari aplikasi yang sudah dibuat selama kurang lebih 2 tahun ini, Bu. Nah, jadi mungkin saya mungkin meminta masukan atau istilahnya pendapat dari Ibu bahwa untuk jurusan TEP ini, Bu ya, khususnya di pembelajaran ini, apakah benar hanya untuk jurusan yang basicnya memang pendidikan, ataukah jurusan TEP itu adalah jurusan yang multidisiplin gitu ya. Jadi semua jurusan itu bisa memasukinya, atau mungkin seperti apa? Apakah memang background kita juga akan menentukan hasil akhir dari pendidikan kita atau penelitian kita di TEP ini? Makasih. Ya, luar biasa ya saya kira ya. Mengembangkan mobile itu saya kira apalagi skala enterprise ya, digunakan untuk skala besar itu luar biasa effortnya ya. Nah, saya jawab pertanyaan terakhir dulu ya. Di TEP itu dari berbagai keilmuan. Ya, jadi tidak hanya untuk yang basicnya pendidikan, tetapi dari berbagai disiplin ilmu ya. Selama ini hampir setiap tahun prodi TEP ini, S3 TEP ini dari keilmuan teknik ya, informatika itu ada beberapa ya. Mungkin Mbak Mauris kenal Pak Fajar ya. Iya, betul Bu. Ya, itu juga sedang mengambil di S3 di TEP, kebetulan saya pembimbingnya. Nah, jadi ada beberapa, ada banyak lah, tiap tahun kami membimbing mahasiswa dari teknik ya. Jadi ada banyak juga dari teknik, dari pendidikan juga apalagi ya, intinya dari berbagai disiplin ilmu. Jadi output dari disertasi bukan berarti harus biasanya disesuaikan dengan background ya, background keilmuan. Apakah kualitas background keilmuan itu menentukan hasil ya? Pastinya iya ya. Pastinya iya. Background keilmuan itu dan skill itu sangat mempengaruhi hasil juga ya. Tapi bukan hanya sekedar itu saja ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi saya kira. Proses 3 tahun kan waktu yang cukup ya untuk meningkatkan kompetensi ya. Jadi sekarang kalau sudah ada tujuan seperti ini saya kira lebih mudah ya, lebih mudah untuk
mengembangkan disertasinya ke depan. Tapi umumnya banyak juga yang ada yang jalan di tempat aja. Jalan di tempat artinya ini sudah merasa sudah bagus, memang sudah bagus. Apanya lagi nih yang mau dikembangkan? Masih ada banyak sekali dari mobile, khususnya mobile learning ya, yang bisa dioptimalkan. Ya, entah itu dari user interface atau UX-nya, ya. Saya kira penggunaan sistem cerdas di dalamnya, nah itu mungkin bisa di embedded ya. Saya kira banyak, tapi ini dasarnya sudah sangat bagus. Kalau sudah ada pengalaman mengembangkan seperti itu, saya kira sudah sangat luar biasa. Ya, mengembangkan pakai bahasa pemrograman apa? Python sedikit. Kalau Upsheet itu multi-programming, Bu, dia jadi kemarin tuh pakai Python sedikit, namun dia kalau Upsheet itu tidak terlalu. Saya kemarin pakai platform Upsheet, Bu. Oh, Upsheet. Iya. Ininya ya, framework-nya ya. Platform Upsheet. Jadi ini sebenarnya dia hanya berbasis manajemen database seperti itu. Jadi kita menggunakan database-nya itu menggunakan pakai Google Drive. Oke, ya. Kita akses secara umum, dan untuk mungkin bagi yang tidak terlalu ini di pengkodingan, nah ini mungkin bisa disarankan untuk menggunakan platform ini. Apa namanya? Saya belum untuk pernah. Di media pembelajaran itu kemarin menggunakan bisa dicek bawah atau mungkin teman-teman yang lain juga bisa biar iya, nanti banyak tutorialnya kayak di Google, di YouTube. Kalau untuk pengembangannya berbasis mobile yang lain juga bisa juga berbentuk HTML. Kita biasa menggunakan media pembelajaran tuh ada juga yang namanya Smart Apps Creator. Bisa. Oke. Ya, jadi kalau ada info-info seperti ini, tolong di-share di grup ya. Jadi teman-teman yang lain juga bisa paham. Saya juga ada wawasan baru, jadi kita saling share. Karena untuk mengembangkan platform itu ada banyak sekali ya. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile, saya pernah mencoba tapi tidak melanjutkan ya, karena banyak banget tugas. Menulis, kita juga harus menulis, soalnya menulis artikel. Jadi misalkan pakai Kiwi ya, yang punyanya Python ya, frameworknya Python itu juga bisa untuk mobile. Itu yang pernah saya coba buat. Kalau yang tadi Mbak Nur Fajria sebutkan, saya belum pernah. Coba bisa di-share di grup ya, nama platformnya apa, mungkin ada jenis-jenis platform yang lain yang mungkin jadi rekomendasi. Nah, sehingga teman-teman yang lain juga bisa coba ya. Apalagi kalau yang tidak membutuhkan kemampuan pemrograman itu banyak yang membutuhkan. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, saya kira bisa kita lanjutkan. Mungkin kita bisa pindah ya untuk diskusi-diskusi yang lebih dalam, untuk bisa saling sharing saling sharing data e-book. Itu kita bisa pakai Slack mungkin. Saya lebih suka pakai Slack karena lebih terstruktur ya, daripada WhatsApp. Kalau WhatsApp kan dia simpannya juga di device ya, datanya. Nah, kalau di Slack ini kan jauh lebih memudahkan kita untuk mencari dokumen. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada, mungkin Pak Henry sudah tidak bergabung ya. Kalau tidak ada lagi, saya kira kita cukupkan sampai di sini.